Haleluya, puji Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya dalam program Good News Today. Kekasih Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh menikmati kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Saya selalu berharap dan berdoa setiap kita boleh terus mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan kemurahan Tuhan tiap-tiap hari di dalam perjalanan kehidupan kita. Hari ini saya akan berbicara tentang 3 kekayaan orang percaya yang tak ternilai. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13, di sana Paulus menuliskan ada 3 hal yang sangat berharga, yang sangat bernilai, yang sangat besar, yang dimiliki oleh orang-orang percaya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan Paulus berkata, tetapi yang terbesar adalah kasih. Saudara, yang pertama, iman. Apakah iman itu? Penulis kitab Ibrani memberitahukan kepada kita, mendefinisikan tentang iman. Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman, saudara. Jadi, iman itu di dalam perspektif orang percaya selalu dikaitkan dengan karya Yesus Kristus yang sempurna. Kenapa, saudara-saudara? Sebab Alkitab berkata di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 17. Kita akan membaca di sana, saudara. Ya, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai 17. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat 18, ayat yang ke-16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ayat 17, perhatikan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itulah iman di dalam pengertian perspektif pandangan orang percaya atau orang Kristen. Jadi iman itu bukan hanya sekedar percaya adanya Allah. Karena di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 19 pun dikatakan setan pun percaya ada Allah. Nah, kekasih Tuhan, dasar daripada iman Kristen adalah Yesus Kristus. Ini yang harus kita pahami, karena inilah yang membedakan iman Kristen dengan iman yang lainnya.
Kristus menjadi sentral di dalam kehidupan iman Kristen. Karena iman Kristen itu timbul dari mendengar tentang firman Kristus. Jadi saya garis bawahi saudara-saudara, ya. Ini penting sekali. Iman kita, iman Kristen itu timbul dari mendengar firman Kristus. Apa artinya? Firman tentang Kristus yang kita dengar itulah saudara, yang membuat kita menjadi orang yang percaya, orang yang beriman. Kita akan mengalami manifestasi pekerjaan iman di dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Kristus, tentang apa yang dilakukan oleh Kristus, tentang karya Yesus yang besar di dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, di dalam pelayanan Yesus, kita menyaksikan bagaimana orang-orang mengalami mujizat pertolongan Tuhan karena mereka percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus. Mereka diselamatkan karena mereka beriman kepada Kristus. Bagaimana mereka bisa beriman kepada Kristus? Karena mereka telah mendengar tentang Kristus, tentang apa yang dilakukan oleh Kristus, sehingga mereka datang kepada Kristus, mereka percaya kepada Kristus, dan mereka mengalami karya pekerjaan Kristus yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, di dalam Alkitab dicatat, ketika Yesus dalam sebuah perjalanan, di tengah jalan, kemudian begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Lalu ada seorang perempuan yang sudah 38 tahun sakit pendarahan. Perempuan ini, saudara-saudara, dia sudah berobat ke sana dan kemari, telah menghabiskan segala harta bendanya, tetapi dia tidak bisa mengalami kesembuhan. Lalu pada saat itu saudara, ketika Yesus lewat, dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Lalu dia berkata, sambil berjalan, perempuan yang sakit pendarahan ini dia berkata, asal saja ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Di tengah-tengah kerumunan banyak orang itu, dia terus berjalan dan terus berkata, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan akhirnya perempuan ini menerobos kerumunan orang banyak itu, dan dia mulai menjamah jubah Yesus. Dan Yesus berkata, ada sesuatu yang keluar dari tubuhku. Ada orang yang menjamah aku. Dan dialah perempuan itu. Dan akhirnya perempuan itu mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Wow. Apakah yang membuat perempuan ini beriman dan mengalami mujizat? Karena dia telah mendengar tentang Yesus. Karena dia telah mendengar dan tahu tentang karya, perbuatan, dan kuasa Yesus yang luar biasa. Kekasih Tuhan, iman Kristen adalah iman tentang Yesus. Hidup kekristenan adalah hidup tentang Yesus. Segalanya tentang Yesus. Sebab di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya, haleluya.
Puji Tuhan saudara. Yang kedua adalah pengharapan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa pengharapan orang percaya itu seperti sebuah sauh atau sebuah jangkar yang dilabuhkan di kedalaman lautan dan terhubung dengan sebuah kapal, sehingga kapal itu tidak akan terseret oleh arus laut. Kapal itu akan tenang ada di tempat di mana jangkar itu dilabuhkan, sekalipun ditimpa oleh gelombang laut yang begitu dahsyat dan luar biasa. Itulah penulis kitab Ibrani menggambarkan pengharapan orang-orang percaya itu. Begitu kuat, sehingga arus gelombang persoalan kehidupan ini tidak akan pernah menghanyutkan, menenggelamkan kehidupan orang-orang percaya. Kekasih Tuhan, di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama, di sana dikatakan oleh firman Tuhan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kristus Yesus adalah dasar pengharapan kita. Pengharapan orang-orang percaya adalah pengharapan di dalam Kristus. Luar biasa saudara-saudara. Ya. Hidup kita tidak akan tergoncangkan oleh situasi, kondisi, keadaan apapun yang terjadi ketika kita menaruh pengharapan kita di dalam Kristus. Kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27. Di sana Alkitab menuliskan tentang kekuatan sebuah pengharapan kita. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Terjemahan lain katakan Kristus di dalam kamu. Itulah yang menjadi pengharapan akan kemuliaan. Christ in you, Kristus di dalam kamu, itu adalah kekayaan yang besar yang menjadi dasar pengharapan kita. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Hidup kita adalah tentang Yesus. Kekayaan terbesar dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Mari kita menaruh pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Luar biasa saudara-saudara, ketika kita tahu, ketika kita mengerti akan hal ini, wow saudara-saudara, kita akan mengalami kehidupan yang tegar walaupun ada di tengah-tengah masa yang sukar. Yang ketiga, saudara, adalah kasih. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal. Kasih Allah yang besar itu diwujudkan di dalam pemberiannya yang terbesar, yaitu Yesus Kristus kepada dunia ini. Dan bagi setiap kita orang percaya, makanya kita harus mengerti, saudara-saudara, bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Allah, dan kita telah menerima kasih itu. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima berkata begini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya garis bawahi, kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita. Kemudian ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow, haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Sungguh luar biasa, bukan? Allah telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus sadar bahwa kita sudah memiliki kekayaan Allah itu, yaitu kasih yang telah diberikan kepada kita. Jadi sangat tidak beralasan kita sebagai anak-anak Tuhan sering ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan tidak mempedulikan saya. Enggak, saudara-saudara. Tuhan telah mengasihi saudara dan saya. Dan bukti kasih itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Bahkan saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 27, Yesus berkata, Bapa mengasihi mereka, mengasihi murid-murid Yesus, mengasihi kita seperti Bapa mengasihi Yesus. Itulah kasih Allah, saudara. Hari ini kita belajar sesuatu yang sangat bernilai dan berharga di dalam kehidupan kita. Bahwa satu hal yang saya ingin katakan, hidup orang Kristen adalah tentang Yesus. Segalanya tentang Yesus. Hidup yang kita jalani bukan tentang kehidupan kita, tetapi tentang Yesus Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Paulus berkata, tetapi hidup yang sekarang kuhidupi ini adalah bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena aku beriman kepada Kristus, anak Allah yang telah mengasihi aku. Kekasih Tuhan, kita menjadi orang-orang yang kuat, teguh, kokoh, karena kita punya iman, punya pengharapan, dan punya kasih, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini saya akan berdoa buat saudara-saudara semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini aku berdoa untuk setiap pribadi yang mendengar dan menyaksikan video ini, dimanapun mereka berada, dalam kondisi keadaan apapun yang mereka sedang hadapi. Hari ini aku berdoa, karuniakanlah kepada mereka iman, kasih, dan pengharapan itu terus menyala-nyala di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan kepada orang-orang yang belum menerima iman, kasih, dan pengharapan, berikanlah kepada mereka Tuhan. Aku percaya
Kuasa-Mu tak terbatas untuk menolong, memberkati, memulihkan kehidupan setiap orang yang percaya kepada-Mu. Biarlah di tengah-tengah situasi kondisi keadaan dunia yang goncang, yang tidak menentu ini, mereka semua menaruh iman, kasih dan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Karena itu adalah kekayaan yang tak ternilai, yang membuat mereka kuat, kokoh di dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, tetap semangat. Immanuel, Tuhan memberkati.